jelas terlihat mutasi ya. Mutasi ini nggak bisa dibohongin ya. Kan seakan-akan saya di dalam pergerakan terakhir ini saya dibilang menggelapkan uang gitu loh. Kan keji banget fitnahnya. Dan saya nggak bisa main-main dengan hal seperti ini. Ini sudah menyangkut masalah kehormatan saya, ya kan, nama baik saya. Membangun reputasi itu nggak mudah loh. Tapi nanti mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Gini, ketika ada putusan Mahkamah Agung sudah berjalan 4 bulan lalu nih. 4 sampai 5 bulan lalu gitu ya. Dan saya mengetahui itu secara langsung dari lawyer saya, diinformasikan. Otomatis saya sebagai warga negara yang baik, ya saya siap menerima konsekuensinya. Kalau ternyata pada puncak ikhtiarnya kami memang masjid harus dirobohkan, ya nggak masalah gitu. Kan kita mungkin bisa cari tempat yang lain, ya kan, itu teknis lah sebetulnya. Nah, cuman di perjalanan ketika saya menunggu ya kan surat eksekusi ya, permintaan dari mereka, kan mereka bilang kita yang suruh ya. Saya jujur ya, kan membongkar bangunan itu butuh biaya ya. Dan saya jujur, saya belum bisa untuk mengeluarkan, bahkan mungkin bisa dibilang saya belum mampu gitu ya untuk mengeluarkan biaya membongkar segala macam bentuk di situ. Maka saya mempersilahkan kepada penggugat untuk mengeksekusi sendiri. Jadi kalau mereka framingnya bilang saya menghalang-halangi, silahkan kosongkan lahan, nggak ada. Konyol. Itu konyol gitu loh. Saya mah jujur, saya bilang sampaikan kepada anak-anak nih, di belakang saya ini anak-anak muda semua, mereka yang betul-betul tahu perjalanan Malikal Mulki. Yang saya bingung tuh gini loh, itu yang bersuara di sana itu, kora-kora di sana itu siapa? Ketemu belum pernah, datang lihat langsung belum pernah, datang ke kajiannya belum pernah, ikut programnya belum pernah. Kok bisa dia mengambil satu argumen, ya asumsi yang dibawa kepada publik seakan-akan saya mengambil uang umat gitu loh. Kan gini, kalau seandainya mereka seperti itu, asumsinya nggak masalah ya, selama masjidnya nggak ada, ya kan, programnya nggak ada. Ini kan program selama 3 tahun berjalan. Setiap minggu itu kita mengeluarkan minimal budget 10-15 juta. Kalau 10-15 juta, saya hitung kalkulasikan tadi ya, kurang lebih selama 2-3 tahun berjalan ini itu sudah kurang lebih 1,8 miliar kita keluarkan budget untuk program gitu loh. Jadi gini, kenapa kita pakai untuk program ya? Karena gini, ketika dalam proses pengadilan itu kan kita nggak bisa bayar, Mas. Ya, kita nggak bisa bayar. Karena gini, uang yang terkumpul juga nggak mungkin kita kasih ke mereka. Mereka bilang udah nanti tunggu keputusan pengadilan aja, pasti gitu. Nah, sehingga ini saya balik lagi. Ini saya tegaskan kepada teman-teman rekan media gitu ya. Ketika ada putusan Mahkamah Agung itu, saya merasa kok tidak ada surat eksekusi. Jadi saya merasa mungkin dari pihak tanah ini ada kelonggaran lagi untuk bisa menyelesaikan sisa dari pembayaran itu. Mereka bilang tidak ada itikat baik. Bohong. Orang kita ada itikat baik, kita siang malam. Anak-anak ini semua saksi di belakang saya ini kumpul mereka semua. Ngapain? Memikirkan bagaimana sisa 6 miliar itu selesai. Iya kan? Kita bikinlah. Iya, kita bikinlah program Get 30K. Satu orang cuma 30.000. Saya kan cuma ngajak. Yang mau ikut bersedekah silakan, toh itu buat dirimu sendiri, bukan untuk saya, iya kan? Ya kan? Yang nggak mau ya udah jangan berkomentar gitu loh. Nah, sehingga dalam perjalanan itu kita menggerakkanlah ikhtiar terakhir kita, mengumpulkan 6 miliar sampai tanggal waktu yang ditentukan. Bayangan kita, mungkin kita dikasih waktu sebulan 2 bulan nih gitu ya. Nah, di tanggal 20 Agustus keputusan itu saya sampaikan kepada anak. Udah, berarti sampai segini aja berarti kemampuan kita. Berapa terkumpulnya? 500 juta kurang lebih 492 juta rupiah. Ini ada buktinya nih ya. Ini mutasi. Ini enggak bisa dibantah. Kreditnya, debitnya keluar kelihatan semua di sini. Nih. Silakan teman-teman lihat ya. Nih. Maaf. Naikin lagi. Oke. Ini saya scroll lagi ke bawah harus soalnya. Kelihatan? Oke. Di sini kan jelas terlihat mutasi ya. Mutasi ini nggak bisa dibohongin ya. Kan seakan-akan saya di dalam pergerakan terakhir ini saya dibilang menggelapkan uang gitu loh. Kan keji banget fitnahnya. Dan saya nggak bisa main-main dengan hal seperti ini. Ini sudah menyangkut masalah kehormatan saya, ya kan, nama baik saya. Membangun reputasi itu nggak mudah loh, ya kan. Terus mereka gampangnya menghancurkan, membawa narasi-narasi yang jelek kepada publik, seakan-akan saya mengambil uang umat, kan jahat. Nih, di sini di bawah nih saya perhatikan ini mutasi semua. Nah, mereka mikir ini seakan-akan saya mengambil di sini gitu loh. Padahal enggak.
Nah, kenapa waktu itu saya belum menghubungi pihak mereka? Karena saya pikir uang cicilan per bulan aja sesuai PPJB 667 juta. Ini baru terkumpul 500 juta. Mungkin nggak saya ngasih kepada mereka? Nggak mungkin. Pasti mungkin nunggu 1 miliar dulu, nunggu 2 miliar dulu, kan gitu. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini sebetulnya harus diluruskan ya, biar netizen, masyarakat itu bisa menilai secara sendiri gitu loh. Ini sudahlah bukan lagi tujuan untuk menyelesaikan masalah ya, membawa masalah-masalah pribadi ya kan. Bahkan saya lihat ada informasi di live dia ngajak siapa lagi yang bermasalah sini kumpul semua. Itu kan sudah nggak benar. Berarti kan bukan untuk menyelesaikan masalah. Begitu. Jadi saya jujur ya, ini saya sampaikan ke rekan-rekan, saya tuh paling nggak suka sebenarnya ya. Mungkin rekan-rekan tahu ya kalau saya tuh nggak suka ya untuk dibikin press conference begini, ikut dia tampil di acara TV, karena tapi bagi saya ini menyangkut marwahnya saya ya, menyangkut dengan izahnya agama ya, kemudian menyangkut dengan masjid ya. Orang merasakan kebermanfaatannya kok. Silahkan tanya ke semua jamaah Malikal Mulki apa yang mereka rasakan. Makan dapat setiap malam, bensin dapat 1 orang 2 liter, kan kelihatan gitu loh. Kecuali misalnya programnya nggak ada, ya kan, masjidnya nggak ada, ya kan, tapi kan ada semua. Jadi silahkan. Makanya saya bilang tadi, ini poin yang harus saya sampaikan karena ini sudah keterlaluan ya. Ketika mereka memframing saya bilang begini-begini, bilang saya menggelapkan, silahkan buktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, saya yang akan mengambil langkah hukum ya. Ya Bang ya, insyaallah. Begitu kurang lebih. Intinya menyampaikan atau meresum jawaban dari Ustaz Hakim Malik dari semenjak sudah berkekuatan hukum tetap putusannya sampai hari ini pun Ustaz Hakim Malik bukannya tidak mau meninggalkan sebagai warga negara yang baik, kami siap meninggalkan, tapi kami sampai saat ini masih berikhtiar. Ustaz Hakim Malik masih berikhtiar untuk bisa menyelesaikan. Jadi karena harapannya mudah-mudahan ada rezeki dari Allah atau bagaimana, sampai saatnya dieksekusi, Ustaz Hakim Malik masih berkeinginan dan berharapan bisa menyelesaikan untuk mempertahankan mesin tersebut, kurang lebih itu. Tapi awal pembangunan sudah izin atau seperti apa? Itu tidak, ini di dalam PPJB itu tertulis klausulnya bahwasannya ketika kita mendP kita diizinkan untuk menghuni ya Bang ya, tinggal menghuni di situ dan diizinkan membangun bangunan. Nah saya sadar tanah itu kan belum lunas ya, belum selesai, makanya saya bangun masjidnya sementara, bukan masjid permanen. Bukan semi permanen. Memang sementara Bang. Karena bahannya dari baja ringan, kemudian tembok yang di bagian kiblat sampai kanan itu tembok pagar perumahan. Kita sambungin gitu. Karena kita tujuannya apa? Biar kalau suatu saat terjadi seperti ini ya udah enggak apa-apa gitu loh. Ya, itu bentuk saya peduli ya. Padahal mereka mengizinkan. Kan mereka bilang kemarin bilangnya enggak diizinkan, ya kan? Ini tertulis ya, dan itu enggak bisa dibantah. Nah, kemudian ya membahas tentang ada framing tentang ini wakaf belum selesai di tanah yang berhutang. Ini saya sampaikan kepada teman-teman rekan-rekan media dan semua pemirsa yang ada. Wakaf itu terjadi ketika sudah selesai tanah itu dibayarkan secara sempurna 9 miliar. Nah, bagaimana kita mau mewakafkan sedangkan kita masih belum selesai? Jadi ini kan bentuk ikhtiar kita. Kan awal itu targetnya kita setahun ya Bang ya. Setahun qadarullah, waktu itu saya mikir saya ada bisnis, ada project, bisnis lagi bagus. Nah di perjalanan ada aja ujiannya, kita nggak tahu. Bisnis lagi turun segala macam ya kan. Bahkan saya sampai jual mobil Alphard saya waktu itu ya kan. Itu teman-teman saksi, anak-anak Malikal Mulki. Selama setahun saya nggak punya mobil. Saya naik ojek online Bang, naik kereta segala macam kemana-mana. Nggak apa-apa saya bilang. Yang penting apa? Ini berjalan programnya.